warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi ke podcast Himapi pada sore hari ini. Dan untuk sore hari ini kita kedatangan tamu yang spesial kali ini. Yang kemarin kan udah Kak Ima dan sekarang ini kepala prodi kita. Mungkin bisa langsung perkenalan dari Bapak prodi kita. Oke, terima kasih Mas Aldi ya. Ya. Nama saya Dr. Agus Wahyudi, SIPMIP. Saya selaku Ketua Program Studi S1 Administrasi Publik ya. FISIP Universitas Hang Tuah Surabaya. Oke. Jadi beliau ini adalah Kaprodi baru pada tahun 2025 ini ya, Pak ya. Jadi baru menjabat pada tahun ini. Berapa periode, Pak? Kalau prodi Kaprodi itu kan kisarannya 2,5 ya, 2,5 tahun. Jadi satu prodi itu antara 2,5 sampai 3 tahun biasanya seperti itu, 3 tahunan gitu. Jadi itu kalau 2 periode ya berarti ya tinggal kalikan aja. Nah, ini apa Kaprodi kan baru Pak ya. Nah, waktu itu Bapak mengajukan diri atau ditunjuk dari dekan yang dahulu, yang terdahulu gitu. Gimana Pak? Ya kalau ceritanya prosesnya sih ya prosesnya kan saya kemarin juga ditunjuk oleh dekan baru ini oleh Pak Dr. Agus Tamrin gitu ya. Karena sebelumnya juga sering bertemu dalam berbagai hal ya, termasuk juga di struktur di fakultas, dan saya juga sering membantu beliau juga gitu. Ada hal-hal yang selama ini kita sering juga berkolaborasi kerjasama dalam masalah-masalah akademik yang ada di kampus ini. Jadi langsung ditunjuk dari pausnya langsung, dari dekannya langsung Pak ya. Itu saya langsung menerima Pak ya waktu itu dari ya, Pak ini Agus. Sebuah amanah ya saya langsung menerima. Jadi tidak ada penekanan ya dari Bapak dekannya sendiri atau? Tidak ada. Jadi ya secara umum ya, karena memang tugas Kaprodi ini menjadi tugas penting ya, karena prodi kita kan administrasi publik kan sudah unggul ya. Iya, unggul. Ini menjadi satu poin penting, satu momentum ya dari dekan lama, dari Pak Dr. Edi Suhardono ke dekan baru ke Pak Dr. Agus Tamrin, dan alhamdulillah di bulan Januari kemarin kan memang status akreditasi unggul kan sudah terbit ya. Terbit dari BAN-PT gitu. Jadi ini merupakan salah satu bentuk syukuran kita di prodi ini, dan tentunya tantangan prodi, karena bagaimana agar kita bisa mempertahankan prodi unggul ini dan juga implikasi-implikasi yang ada di dalamnya. Tentunya kita bisa memberikan sesuatu yang lebih baik bagi semuanya, bagi mahasiswa ya, bagi dosen, bagi stakeholder, bagi tentunya juga bagi Indonesia ya, bagaimana agar program studi ini juga bisa berkontribusi gitu ya, bagi kemanfaatan bagi rakyat dan bangsa Indonesia ini. Ya mungkin langsung kita masuk ke temanya aja sih Pak ya. Iya. Temanya ini adalah struggling akademik mahasiswa yang saya unggulkan dari angkatan 23 dan angkatan 24. Oke. Nah, kalau versi saya nih Pak ya. Gimana saya strugglingnya waktu dulu maba ke sini. Itu dulu kan saya bekas otomotif Pak ya. Dari SMK otomotif. SMK. Nah, saya ini bingung masuk sini. Yang pertama saya daftar ke sebelah, ketolak masuk ke sini. Nah, yang di sini tuh pelajarannya jauh Pak. Jauh beda ya. Ada makalah, ada artikel, jurnal. Nah, itu pun saya nggak tahu caranya gimana, cara pembuatannya gimana, strukturnya gimana. Nah, situ akhirnya saya menemukan dengan 3 semester. Sekarang saya semester 4. Semester 4 ya. Ya, akhirnya bisa buat makalah sendiri. Yang dulunya saya tanya teman-teman caranya gimana, struktural, pendahuluan, latar belakang, urusan masalah dan lain. Jadi memang bukan hanya berpindah dari misalnya dulu ada IPA ke sosial ya, enggak, tetapi ini benar-benar dari vokasi ya, sesuatu yang praktisi langsung masuk ke ranah ilmu akademis langsung. Iya, akademik ilmu sosial. Itu menjadi ya memang sebuah tantangan yang luar biasa. Saya juga pernah mengalami fase itu ya. Saya di SMA itu
adalah ketua kelas 3 IPA. Saya dulu di IPA. Di IPA dulu. Di IPA tapi kemudian saya kok melihat kok IPA Saintek itu kok kelihatan kok kurang cocok bagi saya walaupun saya ketua kelas ya. Iya. Ketua kelas itu. Tetapi saya kemudian di waktu masuk dulu ada UMPTN gitu ya, tahun 90-an ada UMPTN. Nah, saya masuk kemudian langsung milih IPS. Kalau dulu kan ada IPC gitu atau campuran atau bisa gabung gitu ya. Jadi kalau dulu kan bisa milih antara 2 IPA atau 1 IPS gitu. Nah, saya langsung milih IPS gitu ya, karena saya langsung milih IPS dan kemudian ya saya masuk ke ilmu sosial, ilmu yang saya kaji di saat ini gitu ya. Jadi ini juga merupakan satu tantangan ya bagi saya. Ada logika di ilmu Saintek, ilmu IPA ya, itu yang kemudian berbeda dengan logika ilmu sosial. Apalagi ini dari otomotif ya. Kalau Aldi gimana kalau Aldi? Saya sama dari Pak Agus juga. Dulu juga ketua kelas dan juga dari IPA juga IPA waktu juga, itu. Iya. Jadi kayak nge-push banget dari IPA ke IPS gitu. Iya, nge-push banget. Ya agak beda momentumnya itu. Ya karena memang secara ilmu kan kita punya dalam tanda kutip kan pondasi masing-masing ya. Ilmu eksakta, ilmu pengetahuan alam punya paradigma sendiri, punya cara pandang sendiri, punya teori sendiri, punya metode sendiri. Ilmu sosial juga demikian ya. Walaupun ilmu sosial itu juga terakhir setelah ilmu eksakta, tetapi kemudian ilmu sosial juga mulai dalam tanda kutip mengejar ya ketertinggalan dari ilmu eksakta. Itu Aldi. Nah, saya ini mau bertanya ya Pak ya. Kan yang ada di mahasiswa sekarang kan kayak kebanyakan tuh kayak depresi. Iya, depresi. Terus kadang tuh malas-malasan, padahal masih dibayar sama orang tua. Bolos-bolosan. Kadang ada titip absen. Nah, itu cara kita membilangi teman sendiri itu kayak gimana? Sebelum cara kita membilangin ya, memang sekarang itu kita menghadapi dunia yang berbeda ya. Dengan dunia saya tahun 90-an, awal 2000, sebelum 2010 aja berbeda. Ketika Facebook baru berdiri kan sekitar tahun 2000-an, 2005, 2008 masuk Indonesia ya. Nah, sekarang benar-benar kita sudah benar-benar masuk di era bukan hanya 4.0, udah 5.0. Dengan kita rebahan, kita scroll TikTok gitu ya. Jadi memang ada istilahnya itu kalau dalam ilmu sosial itu kayak keterpenuhan informasi. Nah, jadi informasi yang kita dapatkan kita itu sangat penuh jadinya. Nah, coba misalnya nama siapa namanya? Mas Huda. Nah, Mas Huda misalnya habis ini pulang kuliah gitu, terus nanti di rumah sambil rebahan scroll TikTok dapat informasi. Jadi kita rebahan itu malah tidak bisa jadi istirahat gitu. Kalau dulu saya kos di Surabaya, pulang ya sudah, mau rebahan ya sudah tidur, mau apa. Pilihannya kan dulu kan hanya ada 2, baca komik kan gitu kan. Kita komik pun juga harus kita pinjam ke perpustakaan atau kita pinjam ke tempat sewa atau ke yang lain, atau kita baca buku kan gitu kan. Nah, kalau sekarang kita tinggal scroll di YouTube, di TikTok, di macam-macam, di Instagram, di macam-macam, itu ya kemudian malah membebani sebetulnya. Itu yang kemudian menyebabkan kenapa kok teman-teman mahasiswa sekarang banyak yang tadi ya ada kasus-kasus ya baik di Jogja atau di Malang, di macam-macam yang sering kita lihat ya, tiba-tiba depresi, tiba-tiba kemarin kan bunuh diri tuh Pak. Bunuh diri gitu, tiba-tiba kemarin di Surabaya tahun kemarin juga yang dari Sidoarjo itu ya, itu menjatuhkan diri di area apartemen gitu-gitu ya. Jadi di satu sisi memang ada keterlimpahan informasi yang menyebabkan otak kita itu sebetulnya harus bekerja keras gitu ya, harus bekerja keras untuk itu. Nah, tapi di sisi yang lain sebetulnya ada ada keuntungannya sebetulnya, ada keuntungan bagi kita agar kita sebetulnya ya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, jadi kan pertanyaannya kan bagaimana caranya gitu ya.
Nah, kalau menurut saya yang pertama sebelum kita menegur teman tadi kan gitu ya, menegur teman itu ya kalau menurut saya yang paling baik ya kita harus menjadi pribadi yang bisa lebih baik dibanding teman kita dulu. Misalnya kita menjadi pribadi yang tenang gitu ya, tidak menjadi pribadi yang gerusa-gerusu atau tidak menjadi pribadi yang dalam bahasa Jawa itu kayak kemerungsung gitu ya. Jadi kupu lah gitu. kupu dalam bahasa Surabaya. Dalam bahasa sekarang itu overthinking. Overthinking. Iya, benar. Overthinking itu ya. Jadi memang ya karena informasi terlalu banyak sehingga yang ada dalam pikiran itu tuh jadi banyak sekali. Nah, itu jadi banyak sekali itu. Sesuatu yang tidak harus kita pikirkan tiba-tiba kita pikirkan karena berseliweran di FYP kita di TikTok misalnya, berseliweran di mana-mana di Instagram kita atau di YouTube kita gitu sebagainya, di YouTube kita itu jadi kita pikirkan. Jadi itu yang pertama menurut saya memang kita harus punya pondasi ketenangan gitu ya, punya pondasi ketenangan. Pondasi ketenangan itu ya bisa berasal dari macam-macam ya, bisa berasal dari agama, bisa berasal dari ajaran-ajaran budi pekerti, budaya gitu ya, bisa berasal juga dari lingkungan gitu. Nah, setelah kita punya pribadi yang lebih baik itu artinya kita tenang juga, baru kemudian kita mencoba ya untuk mengajak teman kita. Gitu loh. Kalau misalnya kita langsung mengajak itu kan dia akan bilang gitu, kan itu sopo sih kan gitu loh. Gitu loh. Jadi memang itu ya, misalnya itu ya. Contoh itu adalah satu hal yang jauh lebih baik ya, dibanding perkataan. Jadi kalau kita bisa mencontohkan yang baik, maka nanti teman kita juga akan menjadi lebih baik gitu ya. Kalau itu. Jadi kontrol emosi waktu mendapatkan suatu informasi itu sangat penting Pak ya. Nah, betul. Jadi itulah pentingnya filter. Pentingnya filter. Kalau kita belajar tentang ilmu sosial, kita belajar tentang human, tentang manusia, kita kan belajar tentang diri kita sebetulnya. Nah, diri kita itu kan diciptakan oleh Tuhan ya, sebagai makhluk yang tentunya paling sempurna dibanding dengan makhluk Tuhan yang lain. Nah, ketika kita diciptakan makhluk yang paling sempurna itulah sebetulnya kita punya potensi. Nah, potensi manusia itu kan ya bermacam-macam ya, ada potensi pemikiran kita gitu ya. Nah, yang itu kemudian kita dalam konteks akademisi, dalam konteks kita menulis makalah tadi itu, misalnya mengejar IP gitu ya. Ada potensi hati kita kan gitu kan, ada potensi hati gitu ya, ada potensi yang di situ kemudian kita bisa memilah, kita memilih, kita memfilter kan gitu, kita merasakan gitu ya. Dan yang tiga adalah potensi tindakan. Jadi tindakan, jadi akal, hati, tindakan. Itu kan sebetulnya dalam konteks pelajaran-pelajaran yang kita pelajari yang ada di Hang Tuah ini juga demikian. Jadi afeksi, kognisi, afeksi dan psikomotorik. Jadi kognisi itu pengetahuan kita ya, mungkin keilmuan kita, cara berpikir kita itu pakai kognisi. Tapi kita juga punya afeksi, punya rasa gitu ya. Jadi manusia itu kan punya rasa. Nah, itu yang membedakan dengan yang lain. Yes, yang ketika kita punya psikomotorik itu ketika kita punya perilaku. Nah, jadi manusia yang sempurna itu adalah manusia yang memang sinkron gitu menurut saya itu. Apapun ya, apakah dia seorang ustadz atau seorang pendeta atau seorang tokoh agama atau seorang dosen, seorang macam-macam lah gitu ya. Jadi dia itu kalau antara pikirannya, antara hatinya dan tindakannya itu nyatu kan. Betul, sama gitu. Nah, karena pikiran itu nanti dia akan pasti bermuara pada pada ucapan. Pikiran ke ucapan masuk ke hati, dan oleh karena itu memang sering kita dengarkan atau sering kita lihat ya, kadang orang-orang yang mengaku dalam status tertentu tapi kemudian kok perilakunya berbeda, langsung jatuh gitu. Langsung jatuh. Jadi kalau menurut saya memang ya cara menegur yang paling baik itu adalah memberikan contoh. Jadi contoh yang baik. Nah, contoh yang baik yang kemudian nantinya kita bisa menjadikan kita dan teman kita menjadi pribadi yang lebih baik.
dari diri kita sendiri dahulu dari baru kita ke sendiri orang lain gitu. betul iya gitu Iya, dia. iya. Siap. Baik. Nah, selama Bapak di FISIP ini, Pak ya. Nah, apakah Bapak pernah kayak menemui mahasiswa, maaf, yang kayak potensi struggling gitu, Pak, di sini? Mungkin ada beberapa atau pernah curhat ke Bapak atau mungkin gitu, Pak? Saya kira banyak ya ke case-case tertentu yang saya juga mengalami dan juga ikut juga membantu dan sebagainya, itu saya kira juga banyak, karena memang setiap dari kita itu kan terlahir tidak sama gitu ya. Itu satu dulu biar filosofis ya. Itu terlahir tidak sama gitu ya. Kalau kita semua terlahir seperti misalnya Pak Wapres, Mas Gibran, Mas Kaisang, gitu-gitu ya, itu ya mungkin tidak ada namanya kita harus struggling gitu ya, gitu, tidak ada gitu. Tetapi kan kita terlahir berbeda dengan kondisi yang berbeda gitu. Ada orang tuanya yang sudah tidak ada, gitu kan juga mengalami seperti itu. Ada mahasiswa seperti itu. Ada yang ayahnya sudah tidak ada yang ibunya sudah tidak ada yang keduanya mungkin juga berpisah gitu ya. Ada yang ada tetapi dalam kondisi yang mungkin bagi kita belum sempurna, misalnya orang tuanya miskin, tidak punya dan sebagainya. Dan dia sebetulnya juga memiliki dalam tanda kutip struggling tadi itu, daya juang. Nah, banyak kalau di Hang Tuah itu saya kira sangat-sangat banyak ya. Teman-teman dulu ketika masih zamannya situ yang di belakang ya, yang buat BEMFA di universitas itu mereka nggak kos misalnya, saya udah pati gitu. Sekarang udah nggak boleh mungkin ya. Kenapa kok kamu tidur situ? Saya nggak punya kos, Pak, gitu ya. Pernah gitu. Yang tidur di sikri jadi tidur sekre itu juga dalam rangka mengurangi kos seperti itu. mengurangi biaya gitu ya, mengurangi biaya. Jadi memang setiap dari kita tentunya berbeda, apalagi kita di Hang Tuah ini juga memiliki karakter yang berbeda, tetapi sebetulnya bagaimana yang berbeda itu kita bisa mencapai tujuan yang nantinya tujuan kita itu sama gitu ya. Saya contoh yang misalnya saya dengan Pak Usni itu berbeda karena latar belakang saya berbeda dengan latar belakang keluarganya Pak Usni gitu ya. Cara mencapai doktoral saya, S3 saya misalnya dengan orang lain itu berbeda. Walaupun pada akhirnya itu sama-sama gelar doktor. Tapi mungkin saya harus mencapai angka itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tetapi mungkin orang lain untuk mencapai gelar doktor itu dia hanya punya misalnya 1, 2, 3 cukup jadi doktor. Itu loh. Betul. Jadi oleh karena itu memang ya setiap dari kita tentunya punya rotasi kehidupan masing-masing, dan itu yang bagi dosen ya memang tidak boleh menyamakan ya antara satu dengan dengan yang lain karena kita memiliki rotasi kehidupan yang tentunya berbeda-beda. Sore sama seperti ini, Pak. Saya nemu katanya, Pak. Gimana katanya? Nasi, kita semua makan nasi, cuman yang beda itu lauknya. Itu. Yang di situ, Pak. Jadi semua orang ini sama manusianya, cuman beda kehidupannya. Sama-sama punya karakter sendiri. Aldi sama saya beda. Sama-sama manusia, ya cuman beda masa depannya. Betul. Kayak misalnya saya ngajar pagi hari, Senin pagi gitu ya. Senin pagi saya ngajar, kan saya sering ya, sudah hampir 8 tahun ini saya ngajar mesti Senin pagi gitu ya. Mungkin langganan lah kalau di sini Senin pagi. Mungkin karena saya dianggap dosen yang agak rajin gitu ya Senin pagi gitu ya. Nah, ketika saya ngajar Senin pagi, saya mungkin dengan dosen-dosen yang lain untuk menuju Senin pagi, untuk menuju ke aktivitas Senin pagi itu kita memiliki latar belakang yang berbeda. Mungkin kita telah menyelesaikan 5 masalah sebelumnya, 6 masalah sebelumnya. Ke dosen lain mungkin ya ada masalah ya, isi-isi aja gitu ya. Karena dia tidak ada masalah, uang masih ada gitu dan sebagainya, anak tidak sakit misalnya gitu. Begitu juga dengan mahasiswa gitu. Mahasiswa untuk mencapai misalnya kelas pagi jam 8 pagi, Senin pagi itu juga memiliki daya juang yang berbeda-beda. Ada yang datang misalnya dari luar kota, dari Nganjuk gitu. Pak, saya telat, Pak, keretanya telat misalnya dari Kertosono misalnya gitu.
Ada yang mungkin terlambat karena banyak bocor di jalan, misalnya ada yang macet karena rumahnya di Krian misalnya gitu. Ada yang dekat sini aja rumahnya Keputih Gang Makan gitu ya. Jadi memang setiap dari kita itu tentunya berbeda-beda. Nah, itu yang kemudian kita juga harus memahami bahwa kita terlahir berbeda, kita berproses juga berbeda, tetapi sebetulnya kita punya tujuan yang sama. Nah, itu. Apakah kita terlahir dari presiden, ataukah kita terlahir dari petani, ataukah kita terlahir dari kan kalau sering ya teman-teman itu kan sering bilang gini, wah saya itu kan bukan pewaris Pak, waduh Perintis. saya perintis kan gitu ya. Jadi ini kata-kata mutiara menurut saya itu bagus juga. Jadi ya ini pensemangat ya. Jadi ketika saya melihat ya, misalnya ada teman-teman yang sudah semester 2, 3 misalnya membantu orang tuanya atau membantu kakaknya, saya kerja Pak gitu. Saya malah memberikan acungan jempol sebetulnya pada mereka itu, karena mereka struggle dalam rotasi kehidupannya sendiri. Tapi saya ingatkan pada teman-teman mahasiswa itu jangan lupakan di sini, karena betul. Istilahnya tinta itu sudah kamu tuliskan di sini di awal gitu loh. Jadi bagaimanapun kamu harus lulus. Dan saya sangat luar biasa loh, ada satu profil dulu misal di sini dan juga di luar itu dia sudah kerja di luar gitu ya. Terus tapi dia IPK-nya tidak buruk-buruk amat gitu ya. Dia masih aktif di kegiatan-kegiatan mahasiswa gitu ya, dia aktif di BEM atau di HIMA. Wah, itu nilai plusnya luar biasa sekali gitu ya. Saya kira nilai plusnya itu luar biasa sekali. Artinya apa? Dia bisa memanage waktunya, memanage dirinya gitu ya, memanage kehidupannya untuk menjadi kehidupan tentunya yang lebih baik gitu. Nah, kehidupan yang lebih baik ya banyak sekali mahasiswa yang pengen gitu Pak, punya privilege kayak yang lainnya. Jadi mereka ini yang perintis gitu, kayak punya tujuan gitu. Kalau aku tidak punya privilege, maka saya akan buatkan privilege untuk anak saya gitu. Betul, harusnya seperti gitu, itu. Ada tokoh-tokoh besar menarik ya, yang kemarin sama Pak Muslih itu juga disinggung ya waktu di acara Yudisium ya, acara Yudisium. Jadi tokoh menarik namanya Jack Ma. Jack Ma udah tahu ya, pendirinya Alibaba ya di Cina. Jadi Jack Ma ini terkenal sekali. Dia seorang muda dari Cina, dia ke Amerika dan dia ingin merubah hidupnya dan dia daftar ke Harvard waktu itu. Mungkin sampai 9 atau 11 kali ya, coba dicek nanti. Dan dia gagal masuk ke Harvard, itu juga gagal. Masuk ke Harvard gagal karena ya mungkin dalam kehidupannya itu dia selalu gagal. SD-nya pernah nunggak, pernah 2 kali gagal telat, SMP-nya sekian bisa dicek nanti dia. Nah, ketika dia akhirnya berhasil masuk ke Harvard, dia kemudian lulus. Setelah lulus kemudian dia bertemu dengan temannya untuk mendirikan sebuah perusahaan Alibaba itu ya, seperti kalau di Indonesia ya kayak Traveloka, kayak Tokopedia gitu ya, Tokopedia kayak sekarang kayak Shopee. Nah, jadi benar-benar ya e-market. Dan waktu dia awal membangun itu ya dia juga sangsi, dia mencari investor ya, siapa sih yang mau membiayai dan sebagainya. Akhirnya dengan daya struggle-nya itu dia akhirnya bisa menjadi orang terkaya di dunia ini gitu. Dengan tampilannya kan Pak Jack Ma kan juga masih seperti itu, dalam tanda kutip sederhana gitu, sederhana sekali. Jadi memang yang harus ditancapkan dalam diri mahasiswa itu bagaimana agar dia memiliki prinsip bahwa benar tadi ya, menjadikan kehidupan kita itu harus lebih baik ya. Mungkin orang tua kita tidak bisa memberikan sesuatu pada kita, misalnya tadi, tapi mungkin kita nanti harus bisa memberikan sesuatu kepada anak-anak kita, keturunan kita, sehingga nantinya bisa menjadikan kehidupan kita itu tentunya lebih baik gitu ya. Mungkin privilege itu Pak ya. Kalau misal ini tentang privilege, kan yang menang punya privilege ini pintar lah, apalah, yang nggak punya privilege ini kayak iri gitu. Iya betul. Nah, terkadang kan banyak gitu yang iri, ngapain bukannya sama-sama belajar bareng, itu kan lebih baik sih gitu Pak. Nah itu kayak harus gimana kayak biar gak iri gitu. Iya betul, itu ada kesenjangan sosial dari mereka ini Pak. Betul. Makanya itu yang sering saya juga sampaikan ya ke teman-teman itu ya, bahwa memang ya sekarang itu ketika kita sudah memasuki era 4.0, 5.0 itu bukan sebuah zaman yang mudah ya, tetapi kita memasuki zaman yang
zaman saya itu jauh lebih sulit. Zaman hari ini itu jauh lebih sulit dibanding zaman saya. Saya kemarin waktu anak-anak balik ke pondok itu, saya itu ya sempat jangi anak saya itu ke pondok itu ya, intinya di mobil ya saya sampaikan bahwa zaman sekarang itu lebih sulit dibanding dengan zaman saya dulu tahun 90-an. Kalau dulu tahun 90-an rata-rata kan masyarakat Indonesia kan miskin ya. Miskin gitu. Mungkin 80% masyarakat miskin. Hanya 20% masyarakat yang kaya, menengah kaya. Tapi sekarang kebalikannya, menengah itu sudah lebih dari 50% di Indonesia. Walaupun sekarang ada tren menurun, tapi besar ya, tapi itu besar sekali. Nah, jadi kalau zaman kita dulu, yang penting kita ini kalau dulu itu hanya ada dua modal. Modalnya ada dua zaman saya. Pertama itu adalah modal pinter gitu. Kalau udah pinter ya itu mungkin bisa merubah hidupnya. Terus yang kedua itu modal keterampilan dan ulet, itu aja. Kalau punya keterampilan terus dia ulet pada sesuatu itu, dia gigih untuk memperjuangkan itu, dia akan berhasil menjadi pengusaha, menjadi macam-macam karena dia itu. Kalau sekarang udah nggak bisa itu, udah nggak bisa gitu. Karena modal sekarang itu minimal ada 3 sekarang itu yang luar biasa. Yang pertama itu adalah tetap ya modal akademisi pinter gitu ya, kecerdasan itu tetap menjadi modal karena dengan cerdas, dengan kepintaran kita menjadi kreatif kan gitu kan. Pinter dalam arti yang luas ya maksud saya, bukan hanya IPK loh ya, bukan hanya IPK 4,0 itu enggak harus itu. Tapi pintar dalam arti yang luas, cerdas dalam arti yang luas, yang itu akan memunculkan kreativitas. Tapi itu saja tidak cukup sekarang. Yang kedua itu adalah yang penting sekali sekarang itu privilege dan atau dana, modal anggaran ini lah, ini loh, itu loh. Ya betul Pak. Itu benar enggak? Jadi nanti kalau 3-tiganya ini dapat maka dia bisa akan menjadi orang sukses ya. Ya kayak seperti Mas Gibran tadi tuh. Betul Pak. Jadi yang kedua itu modal anggaran, modal dana. Kalau orang tuanya itu orang punya dana ya, sekarang bisa diselesaikan. Sekarang dalam tanda kutip ya kita memasuki era kapitalisme di mana hampir semua masalah selesai dengan uang. Sekarang. Jadi ini menjadi problem ya. Mungkin kapan-kapan saya pengen podcast ya dengan ini masalah-masalah tentang era kapitalisme macam-macam. Saya kira menarik ini, menarik. Ditunggu saja nanti. Mumpung zaman sekarang kan habis ini kan menjadi otoriter. Terus yang ketiga itu adalah modal jaringan. Nah, jadi kalau menurut saya privilege itu ada 2. Pertama privilege dana, yang kedua privilege ke jaringan. Nah, orang dalam gitu loh. Bagaimana kita ini sebagai orang yang tidak punya jaringan itu bisa menembus apapun itu. Jadi ini menjadi satu hal yang luar biasa sulit. Nah, mahasiswa kalau memiliki 3 hal ini, dia pinter, punya duit, terus punya orang dalam ya sudah selesai hidupnya, selesai sukses maksudnya itu. Bisa jadi wapres. Nah, tapi bagaimana Pak kalau kita tidak punya itu? Nah, pertanyaannya kan itu kan. Nah, bagaimana Pak kalau kita nggak punya 3-tiganya itu ya? Yang pertama, minimal kita punya yang pertama ini, kreativitas ini. Ya. Walaupun IPK kita, aduh Pak, IPK saya jongkok Pak, 2,0, 2,8 Pak, saya jarang masuk kan gitu. Tapi minimal kita diberikan anugerah oleh Tuhan untuk berpikir. Jadi minimal kita berpikir. Dari berpikir itu kan nanti kita muncul kreativitas. Jadi ya dari kreativitas lah kemudian nantinya akan disambung dengan struggle tadi itu. Kita harus punya daya juang gitu ya. Punya daya juang yang lebih dibanding yang lain. Karena kita tidak punya 2 modal tadi ya. Kita harus punya daya juang yang lebih sendiri, dibanding dengan yang punya 2 itu yang plus 3 tadi itu. Jadi ini menjadi sebuah tantangan ya bagi kita. Wah enak Pak kita yang enak jadi anak orang kaya berarti Pak. Ya memang eranya demikian hari ini. Kita tidak bisa menafikan itu. Eranya kita memang era di mana kita masuki zaman kapitalisme yang semuanya hampir diukur dengan materi, dengan uang gitu. Dan ini menjadi tantangan menurut saya, menjadi tantangan bagi. Apakah kita tidak bisa sukses Pak? Bisa gitu. Bisa kita sukses dengan kita tadi itu kreativitas, kerja keras ya.
Nah, saya sebenarnya ingin juga podcast juga berkaitan dengan mental gitu. Nah, ini yang penting ya, mental ini. Nah, jadi kreativitas tidak cukup gitu ya. Tetapi semua itu akan berakhir pada mental. Ya, gitu. Mas Kaisang, Mas Gibran, dan mungkin anak-anaknya itu semua akan berakhir pada mentalnya nanti seperti apa gitu ya. Iya. Dan kita juga melihat dalam jangka panjang ya, anak-anak keturunan dari pengusaha-pengusaha besar atau presiden-presiden itu tidak semuanya dalam titik tertentu itu dia akan menjadi sukses. Karena ternyata mentalnya sudah turun nanti sampai keturunan kelima udah habis. Iya, gitu. Mentalnya kuat. Dan mentalnya nggak kuat gitu karena ya tantangan zaman juga telah berubah. Nah, mental ini menjadi satu hal yang menurut saya sangat penting dan itu yang kemudian juga bisa menjawab ya kenapa kok kemudian banyak sekali mahasiswa yang kemudian jatuh ya akhirnya dia bunuh diri macam-macam ya. Dia terlalu banyak informasi, terlalu banyak overthinking gitu ya. Terus akhirnya mentalnya jatuh. Down. Down Iya, gitu. betul. Mungkin dari mental Pak ya. Mental emang gampang Pak, kayak sedikit goyah gitu Pak. Jadi apa anak-anak apalagi Gen Z ya Pak sekarang ya. Ya itu. Apa FYP di TikTok. Relate. Akhirnya goyah Pak gitu. Ya, kadang Sering gitu relate Pak. posting ulang. Iya. Posting ulang gitu, Pak. Kadang banyak yang gitu sih, Pak. Iya betul. Ya itu menjadi sebuah tantangan ya bagi kita semuanya itu. Itu kan kemudian menyebabkan otak kita kan menjadi penuh kan. Iya, Iya, betul, Pak. betul. Nggak ada istirahatnya. Dia akan ada istirahatnya. Jadi tadi yang saya sampaikan otak kita itu menjadi penuh karena kita memikirkan sesuatu yang sebetulnya tidak harus kita pikirkan. Jadi tidak. Nah disitulah kemudian pentingnya filter tadi itu. Ada filter agama, filter budaya, filter etika, tingkah laku itu sebetulnya di situ sebetulnya kita harus memfilter. Tidak semuanya harus diselesaikan hari ini ya gitu. Tidak semuanya harus diselesaikan besok. Nah, mungkin juga lusa, mungkin juga minggu depan. Nah, itu loh. Itu kan kemudian mental kita kan yang akan berbicara kan. Mental kita yang akan berbicara. Tidak semuanya harus kita selesaikan sendiri. Nah, itu dua. Yang kedua, tadi kan kegiatan waktu ya. Tetapi ada hal-hal nantinya yang mungkin bisa kita selesaikan dengan teman kita. Makanya kalau kita di organisasi publik ini kan ada mata kuliah namanya kolaborasi kan gitu ya. Karena kita harus berkolaborasi, kerjasama kan gitu ya seperti itu. Tidak semuanya harus kita pikirkan sendiri, tapi mungkin juga kita bisa pikirkan sama-sama. Nah ini problemnya di situ. Nah kenapa kok tadi itu? Ketika mentalnya sudah jatuh, terus juga tidak ada proses komunikasi dengan yang lain, tidak ada kolaborasi sehingga kayak dunia itu sudah milik sendiri dan berakhir sendiri, berakhir sendiri karena merasa semuanya sudah sendiri. Nah itu yang harus kita hindari di situ, harus kita hindari ya. Kita punya teman, kita punya dosen wali, apa kita punya prodi, macam-macam ya silakan. Kita punya teman-teman yang lain yang nantinya juga akan bisa memberikan solusi dari apa yang kita masalahkan. Namun sering nih Pak, kayak mahasiswa ini selalu overthinking gitu, terus mau pengen bicara kepada siapa itu takut gitu Pak. Takut. Ya, kebanyakan itu takut apa gitu Pak. Kita juga bingung. Gitu sih. Jadi kalau mahasiswa itu ya bermacam-macam ya. Mahasiswa yang agak introvert itu mungkin juga punya karakter seperti itu. Apalagi misalnya di rumah dia ada tekanan-tekanan tertentu, ada tekanan dari orang tua. Misalnya misalnya dibentak-bentak misalnya. Suka bentak-bentak atau juga tekanan ekonomi, tekanan lingkungan dan sebagainya. Kemudian menyebabkan semakin introvert, dia punya masalah, nggak tertutup, semakin dia punya masalah, semakin sudah akhirnya bunuh diri, itu tadi hilang itu. Nah, ini kan berkaitan dengan psikologi ya, Tapi kalau saya punya saran itu, kita itu sebenarnya kembali pada makhluk sosial gitu ya. Jadi itu
kita punya nafsu. Seintrovert kita, apapun introvert kita ya, seintrovert tingkatannya kita ini, seharusnya kita itu punya orang yang kita bisa diajak bicara gitu ya. Apakah keluarga, keluarga dekat, keluarga jauh, atau teman kelas, teman SMA, teman apa-apa dan sebagainya, yang itu sebetulnya menjadi dalam tanda kutip ya obat gitu ya, menjadi obat dari masalah-masalah yang memang saat ini kita rasakan ya, dan saya juga sangat mengharapkan ya teman-teman mahasiswa ya, karena kita masuk sosial ya, seharusnya kita juga bersosialisasi, kita punya teman ya, kita juga ada aktivitas. Nah, makanya aktivitas-aktivitas seperti di Hima ya, di BEM atau di yang lain, atau di UKM sebagainya, itu aktivitas yang positif, karena kita dapat teman baru, kita dapat pengalaman baru, kita dapat macam-macam yang apa namanya. Nah, ini menjadi sebuah tantangan ya, sebuah tantangan ke depan. Karena apa? Karena adanya AI ya, artificial intelligence, ada ChatGPT, macam-macam, itu juga menyebabkan orang itu menjadi dalam tanda kutip sangat introvert akhirnya. Wih, betul. Ya sudah, nanti tak tanya Meta AI aja, tanya Meta AI, saya nggak usah tanya temen, Meta AI. Jadinya sama robot gitu, Pak. Iya, tanya sama robot gitu loh. Terus tiba-tiba robot, apakah saya pengen bunuh diri, apakah saya boleh gitu ya. Nanti jangan-jangan robotnya bilang ini nggak apa-apa kan, matek kan lapo misalnya gitu. Iya, betul. Jadi ini tantangan tadi, kembali ke era 4.0, 5.0 tadi itu. Jadi kita akhirnya berteman dengan robot. Padahal robot itu bukan manusia, robot tidak punya hati. Robot yang menciptakan juga manusia. Dia kan memang diciptakan oleh manusia atas proses berulang-ulang ya, ada pertanyaan berulang-ulang, jawabannya ini, berulang-ulang jawabannya. Akhirnya dia menciptakan sebuah sistem jawaban kan gitu kan, sistem jawaban. Nah, ini yang sebetulnya saya takutkan sebetulnya. Saya takutkan ke depan, masa depan dunia ini bukan semua. Itu yang tadi saya sampaikan termasuk ke anak saya tadi itu. Masa depan dunia ini bukan semakin ringan, tapi juga semakin berat. Karena kita bisa tanya bukan ke manusia sekarang, kita tanya ke AI, kita tanya ke namanya ChatGPT, kita tanya ke Meta AI yang ada di WhatsApp, macam-macam dan sebagainya. Itu menjadi tantangan yang luar biasa. Ya, jadi mau instan, nggak mau searching ya, dari jurnal, baca ya. Gitu, terus juga nggak mau tanya-tanya juga ke teman. Yang penting itu nggak mau tanya-tanya juga ke teman, itu menjadi problem saya. Komunikasi jadi berkurang gitu, Pak. Jadi berkurang. Itu menjadi introvert parah. Saya introvert parah. Kita introvert, menutup diri, udah paling apa? Nah, ngomong-ngomong introvert nih, Pak ya. Nah, kan sekarang kan mungkin di FISIP ada di sini. Nah, kan kita kebanyakan cewek ya, Pak ya. Nah, jadi kalau kita mau berkelompokkan, itu ada yang namanya circle, Pak. Circle. Ya. Jadi yang bodoh bukan maksudnya bodoh atau apa, itu terbuang, Pak. Jadi nggak ada yang mau kelompokan sama dia, terus ya itu sendiri. Yang jadi kan introvert parah, Pak. Introvert parah. Ya itu gimana? Ya itu sebetulnya dalam proses di teori sosial itu menjadi proses yang alamiah sebetulnya. Ada pengelompokan manusia menurut kecenderungan masing-masing, itu sebetulnya alamiah gitu ya, alamiah. Manusia pintar berkelompok ke manusia yang pintar. Yang terbuang akan terbuang. Manusia yang manusia yang tidak pintar akan berkelompok, akan tersisih kayak gitu. Manusia kaya berkelompok ke manusia yang kaya. Itu ada dalam teori sosial yang menyatakan seperti itu ya, seperti itu. Jadi memang ya itu sebetulnya dalam konteks yang masih manusiawi, masih wajar ya, masih wajar ya. Tetapi dalam konteks tertentu sebetulnya sebuah sistem, termasuk juga pendidikan, ini juga harus memberikan sebuah achievement ya, sebuah peningkatan bagaimana agar pengelompokan seperti itu tidak terus-menerus terjadi gitu ya. Makanya kan kadang dosen itu memberikan acak gitu ya. Ya, mending begitu. Memberikan acak gitu ya, tugas kepada kelompok-kelompok yang sifatnya mungkin juga random dan sebagainya, sehingga kita bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lain gitu, yang lain gitu. Jadi itu menurut saya secara menurut sistem yang yang perlu dilaksanakan, juga menjadi evaluasi juga dari prodi juga. Terus yang kedua tentunya kalau menurut saya memang
dari mahasiswa sendiri juga harus punya cara berpikir yang baik. Artinya apa? Saya harus mencoba terus-menerus berkomunikasi dengan siapapun. Itu sebenarnya harus ditanamkan dalam diri manusia. Apakah bestinya, ataukah gengnya, atau circle-nya, atau tidak circle-nya, itu kenapa? Karena orang-orang yang sukses, wah ini nanti juga satu bahasan tersendiri ya. Salah satu ciri khas orang sukses itu adalah orang yang mampu berkomunikasi dengan siapapun dalam level apapun gitu ya. Itu pasti dia akan sukses. Kenapa? Dia bisa berkomunikasi dengan level orang kaya, dia bisa berkomunikasi dengan level orang menengah, dia bisa berkomunikasi dengan level orang miskin, sehingga dia juga bisa berkomunikasi dengan semuanya. Nah, oleh karena itu kemudian ketika ada masalah-masalah yang muncul kemudian, dia bisa menjadi manusia yang adaptif, bisa terlatih dengan kondisi apapun. Nah itu loh. Nah adaptif ini yang menurut saya menjadi kata kunci. Kata kunci tadi ada masalah, kita tidak bisa beradaptasi, terus tambah introvert, mengurung diri dalam kamar, tanya aja ke ChatGPT, tidak tanya ke teman, gitu, jamak meta AI, sudah gitu terus menerus kehidupannya seperti itu. Duduk, datang kuliah, diam, terus pulang, terus menerus seperti itu. Akhirnya ya dia akan menjadi manusia yang sangat introvert. Nah, manusia introvert seperti ini, kalau tadi itu kembali ke 3 hal tadi itu, kalau dia punya yang kedua, orang tuanya kaya, mungkin tidak apa-apa, mungkin dia terselamatkan ya. Masih aman. Masih aman. Papanya punya privilege, punya jaringan, punya privilege, punya punya harta, punya dana dan sebagainya. Tetapi sudah misalnya dia sudah seperti itu, terus mohon maaf mungkin dia kalangan dari yang tidak punya misalnya, nah itu menjadi tambah berat ya, berat, kasihan. Nah kalau seperti itu menurut saya adalah ya teman-teman yang lain di sekitarnya itu harus ikut membantunya apa? Menciptakan lingkungan yang kondusif gitu ya. Kalau misalnya ada gap gitu ya, ada jarak gitu ya, bukannya jaraknya itu kemudian diperlebar, diperkuat, tapi harus direkatkan. Misalnya ayo kita makan bareng, kan makan bareng kan ya gapnya gitu. Gapnya apa namanya, gengnya kan gitu, bestinya. Tapi coba misalnya kita ayo makan bareng dengan siapa, dengan coba gitu. Jadi itu salah satu cara untuk juga mencairkan suasana, dan lingkungan juga mendukung. Oke. Nah, dalam pengelompokan nih Pak ya, padahal sudah acak Pak ya, kayak sama yang pintar sama yang tidak pintar. Nah, namun pasti ini Pak, selalu terjadi perseteruan di dalam kelompok itu. Nah, kan kita sudah memberikan kesempatan pada yang tersingkirkan atau yang dipinggirkan gitu Pak, memberikan kesempatan untuk bergaul pada kelompok yang pintar ini Pak. Namun mereka ini tidak memanfaatkan kesempatan itu Pak, tidak berusaha sebaik mungkin atau gimana gitu. Dia semakin introvert. Iya, jadi makin lebih turun gitu Pak. Iya, dia malah semakin introvert gitu ya, malah semakin introvert. Tidak mau berusaha gitu Pak, lebih. Jadi dia itu sudah dipinggirkan teman-temannya, dia sudah di pinggiran, menjadi terpinggirkan lagi, termarginalkan lagi gitu ya. Jadi tepi jurang ya. Dia udah tepi jurang. Ya. Jadi tepi jurang itu jadi problem ya. Jadi problem ya dimanapun, masuk juga di dunia mahasiswa ya kan. Ini memang kalau seperti itu memang kalau menurut saya ya sistem itu juga harus mendukung ya. Nanti misalnya kalau saya mungkin selaku kaprodi nantinya bisa melihat misalnya ada tipe-tipe seperti itu, mungkin kita bisa menyelamatkan dalam hal-hal khusus misalnya gitu ya, dipanggil ke prodi, mungkin ditanyai dan sebagainya, ditanyai sesuatu yang mungkin lebih deep gitu, lebih dalam gitu ya, tentang mungkin sampai di mana sekarang, semester berapa, terus ada kesulitan enggak gitu ya, punya teman apa enggak, mungkin sebagainya. Itu juga dalam rangka menciptakan sebuah lingkungan yang baik gitu, lingkungan yang baik. Nah, saya masih optimis ya, apapun kondisi kita, apakah kondisi kita introvert, super introvert, atau sangat introvert gitu ya. Tapi kalau lingkungan itu kemudian mendukung ya, lingkungan itu baik, maka tipe-tipe seperti itu pun insya Allah mungkin juga akan bisa terselamatkan gitu ya, akan bisa terselamatkan dengan adanya lingkungan yang baik. Nah,
teman-temannya yang lain juga harus menciptakan lingkungan yang baik. Dengan apa? Dengan berkata yang baik, misalnya mengajak sesuatu yang positif gitu, bukan malah istilahnya jelomprong gitu ya. Ngajak yang Nah, aneh-aneh. nah, gitu. Jadi bukan hanya itu, berarti malah dibuat dia menjadi positif, dia yang ada di jurang itu coba diangkat ke tengah, gitu ya, diangkat ke apa namanya, ke tengah sehingga dia tidak hanya di jurang terus gitu ya. Iya. Gitu. Iya. Tapi kita sebagai mahasiswa juga tidak hanya mengangkat saja gitu Pak. Namun sang introvert ini harus sadar juga gitu Pak. Nah, kalau kita dari pihak yang sebelah udah membantu tapi pihak yang sebelahnya itu tidak merespon dengan baik, jadi percuma gitu Pak, sia-sia. Bertepuk sebelah tangan. Iya, bertepuk sebelah tangan. Kebanyakan gitu Pak. Padahal kita sudah membantu lebih baik dengan berusaha sebaik-baiknya mungkin, tapi ya percuma saja gitu Pak. Sia-sia jadinya. Tidak ada percuma dan sia-sia sebenarnya dalam proses kehidupan itu ya. Jadi yang seperti itu yang harus dicatat ya, bahwa memang proses kehidupan itu kan sangat panjang gitu ya. Tidak hanya mungkin di hari ini, tapi juga nanti setelah lulus kuliah. Bisa jadi loh misalnya ada teman-teman kita yang dulu sangat introvert, jauh dari kita, karena ada momentum tertentu misalnya setelah kuliah itu menjadi dekat. Itu sesuatu yang sangat mungkin sekali, dan saya pernah mengalami fase-fase juga seperti itu ya. Dulu misalnya sangat jauh, terus kemudian setelah lulus kuliah karena kita misalnya punya pekerjaan yang sama atau punya hobi yang sama, punya sesuatu yang sama, itu menjadi tambah dekat gitu ya. Jadi saya kira tidak ada yang percuma dalam proses apapun dalam proses kehidupan kita, asalkan memang kita ini menjadi pribadi yang positif, menjadi pribadi yang baik, menjadi posisi yang dimanapun dan kapanpun kita menjadi sesuatu yang baik. Oke. Waduh, udah sampai pengunjung nih ya. Padahal masih ada satu pertanyaan lagi loh. Mungkin bisa disimpan dahulu. Iya, mungkin kapan-kapan nanti kita Aja ya, Pak, ya. Mungkin ada satu atau dua kata dari Pak Agus mungkin. Agus mungkin sebagai kaprodi. Ya, sebagai kaprodi. Oke. Untuk anak-anak mahasiswa Yang ada di Visip nanti. Ya, oke. maupun di kampus ya UAT Oke, juga. kalau menurut saya sih jadilah pribadi yang kuat gitu ya. Jadi pribadi yang kuat, yang terutama kuat mentalnya gitu ya, karena kita menghadapi kondisi situasi yang berbeda ya, berbeda dengan 5-10 tahun atau 20 tahun yang lalu gitu ya, 20 tahun yang lalu ya, kuat dalam hal apa ya, kuat terutama ya kuat dalam hal mentalnya, spiritualnya gitu ya, itu yang luar biasa. Dengan kuat mental spiritual itu kita menjadi fondasi yang tentunya nanti jika menjadi pribadi yang lebih baik. Kekuatan yang lain setelah itu sebetulnya mengikuti apakah misalnya dia kuat akademiknya, kuat pinternya, itu mengikuti ya. Terus kuat dananya, gitu mengikuti ya. Ikut. Kuat jaringan tadi itu, orang dalamnya, ordalnya itu mengikuti. Tapi sebetulnya yang paling pokok itu adalah kekuatan mental spiritual, karena disitu semuanya dibangun. Kalau mental kita itu fight ya, kita siap bertarung dalam kondisi apapun. Nah, tapi kalau mental kita jatuh ya, mau kita anak presiden lah, kita punya privilege tertentu lah, nah mentalnya itu sudah jatuh gitu. Ngapain Pak hidup Pak gitu ya, udah akhirnya mati juga gitu misalnya gitu ya. Jadi ini jadi satu hal yang terpenting. Saya berdoa teman-teman dan juga menyemangati teman-teman mahasiswa semuanya, kita menjadi pribadi yang baik dan lebih baik sehingga kita bisa menjadikan sinar gitu ya. Menjadikan sinar. Jadi kita bukan lilin ya, kita bukan lilin. Kalau lilin itu kan kita Lama-lama habis. iya, kita menyinari tapi kita habis ya. Iya. Kita menjadi kayak bola lampu gitu ya. Jadi kita jadi sinar yang kemudian menyinari dunia, menyinari diri kita sendiri dan menyinari dunia. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih untuk Bapak Agus yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada podcast Himapi Kabinet Nalenda pada sore hari ini. Iya, Terima kasih Bapak. Jadi jangan lupa untuk ditunggu selanjutnya untuk podcast Himapi pada sesi Berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.